belajar di rumah, belajar daring. Nah, guru pengampu dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini yaitu Bapak Purwadi Susilo, Magister Pendidikan, mahasiswa PPN Universitas PGRI Palembang, yaitu saya sendiri, Pak Ferdian, dan rekan saya Wati. Nah, sebelum kita memasuki materi, di sini Bapak memiliki contoh dari teks eksplanasi mengenai banjir bandang. Kalian silakan baca dulu contoh teks eksplanasi banjir bandang ini. Karena apa? Karena teks ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Jadi kalian pahami dulu dan kalian baca materi contoh banjir bandang ini. Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca contoh teks banjir bandang ini. Sekarang. Ya, selesai. Sekarang kita memasuki materi menganalisis struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi yang berjudul banjir bandang ini di bagian paragraf pertama. Bagian paragraf pertama yaitu termasuk ke dalam struktur pernyataan umum yang berisi banjir bandang adalah banjir besar yang datang dengan tiba-tiba dan mengalir deras mengaitkan benda-benda besar. Banjir bandang seperti ini bisa juga disebut dengan air bah. Yang selanjutnya yaitu paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini termasuk ke dalam struktur urutan sebab yang berisi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya banjir bandang. Banjir bandang terjadi karena yang pertama yaitu curah hujan konvektif atau badai petir besar atau pelepasan mendadak endapan hulu yang terbentuk di belakang bendungan, tanah longsor atau geyser. Yang kedua yaitu banjir dapat disebabkan oleh adanya penggabungan pasang laut yang mengakibatkan angin bandang, banjir badai akibat siklon tropis atau siklon ekstratropis masuk ke dalam kategori ini. Yang ketiga yaitu banjir bandang juga disebabkan oleh beberapa faktor alam atau peristiwa mendadak seperti jebolnya bendungan atau bencana lain seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Yang selanjutnya itu banjir bandang juga disebabkan oleh perilaku atau tingkah laku manusia. Kerusakan akibat aktivitas manusia, misalnya kerusakan tidak disengaja oleh pekerja terowongan atau pipa. Nah, di paragraf ketiga ini yaitu termasuk ke dalam struktur akibat yang berisi akibat yang ditimbulkan. Nah, di sini sudah jelas akibatnya. Akibat yang ditimbulkan dari banjir bandang dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu dampak primer, yang kedua yaitu dampak sekunder, dan yang kedua yaitu dampak sekunder, dan yang ketiga yaitu dampak tersier. Nah, yang dimaksud dengan dampak primer ialah mampu merusak berbagai jenis struktur, termasuk jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, jalan raya, dan kanal atau kerusakan fisik. Nah, yang dimaksud dengan dampak sekunder ialah air minum bersih mulai langka. Penyebabnya penyakit bawaan air. Kelangkaan hasil tani disebabkan oleh kegagalan panen. Nah, yang ketiga yaitu dampak tersier ialah ekonomi, yaitu penurunan jumlah wisata
biaya pembangunan kembali, kelangkaan makanan yang mendorong kenaikan harga dan lain-lain. Nah, di bagian paragraf keempat ini termasuk ke dalam struktur akibat yang berisi bencana alam banjir bandang umumnya banyak terjadi di Indonesia, seperti banjir bandang di Kabupaten Garut pada tanggal 17 Mei 2011 yang menelan korban sebanyak 12 meninggal, 6 orang hilang, 1 orang luka berat, dan banjir bandang di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 15 Januari 2014 yang menelan korban sebanyak 18 warga meninggal. Nah, yang ke paragraf kelima atau paragraf yang terakhir, yaitu termasuk ke dalam struktur akibat yang berisi banjir bandang tidak bisa dianggap sebagai suatu persoalan tunggal, tetapi suatu yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang secara berantai. Menanggulangi banjir agar dampak negatif bencana alam yang saat ini dapat diminimalkan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas struktur teks eksplanasi. Hari ini kita akan mengulang atau mengingat kembali apa saja struktur teks eksplanasi. Di sini ada yang tahu? Masih ada yang ingat? Oh ya, kamu silakan. Ya, benar. Struktur teks eksplanasi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua itu urutan sebab, yang ketiga urutan akibat, yang keempat ya penutup. Di sini kita masuki menganalisis kebahasaan teks eksplanasi. Kebahasaan teks eksplanasi. Nah, yang pertama itu menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu, seperti pertama, kedua, tiga, dan seterusnya. Contohnya ialah ketika banjir bandang juga disebabkan oleh beberapa faktor alam atau peristiwa mendadak, seperti jebolnya bendungan atau bencana lain seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi yang menyatakan sebab akibat, seperti sebab, akibat, sehingga, maka, akibatnya. Contohnya adalah banjir bandang terjadi karena curah hujan konvektif atau badai petir besar, atau pelepasan mendadak endapan hulu yang terbentuk di belakang bendungan, tanah longsor atau geyser. Yang selanjutnya itu yang ketiga, menggunakan konjungsi koordinatif yang menghubungkan antar kata, frasa, klausa yang memiliki kedudukan yang sama, seperti dan, serta, atau, tapi, melainkan, padahal, sedangkan. Nah, contohnya ialah banjir bandang tidak bisa dianggap sebagai suatu persoalan tunggal, tetapi suatu yang diakibatkan oleh beberapa faktor secara berantai menggunakan banjir. Mengundang banjir ya. Selanjutnya itu yang keempat. Yang keempat ini menggunakan verba nomina atau kata benda. Sebab akibat berubah menjadi verba yang menyatakan hubungan sebab akibat. Seperti menyebabkan, disebabkan, dikarenakan, mengakibatkan, dan mengakibatkan. Contohnya ialah banjir bandang juga disebabkan oleh beberapa faktor alam atau peristiwa mendadak seperti jebolnya bendungan, gempa bumi, atau letusan gunung berapi. Baiklah, mungkin atas ini pelajaran kita pada hari ini. Bila Bapak